Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya WDRM dalam podcast Inspirasi. Hari ini kita hadir dengan topik yakni metode dan teknik penelitian sastra lanjutan. Seperti yang saya sampaikan pada podcast sebelumnya, pengetahuan mengenai metode dan teknik penelitian sangat diperlukan dalam sebuah penelitian. Tanpa metode dan teknik penelitian yang tepat, tentu hasil yang diharapkan juga tidak akan kuat secara ilmiah. Metode dan teknik penelitian sangat penting dalam sebuah penelitian karena dia merupakan satu cara atau strategi dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam penelitian, kita mengenal ada penelitian filologi, ada sastra bandingan, sosiologi sastra, psikologi sastra, hermeneutika, sastra lisan, feminisme, dan sebagainya. Kemarin kita sudah pernah membahas ada beberapa metode penelitian sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama ada analisis sisi. Saya akan flashback sedikit. Analisis ini adalah metode penelitian sastra yang objek yang ada analisisnya itu adalah seberapa banyak sesuatu terjadi dalam sebuah rangkaian teks. Sedangkan berikutnya adalah semiotika, yakni objek yang analisis itu adalah makna sebuah teks atau sebuah rangkaian teks. Tapi bukan hanya sebatas makna itu saja, tapi jauh penafsirannya dari makna yang diambil dalam sebuah teks itu. Kemudian adalah analisis naratif, yakni struktur naratif. Objeknya itu adalah struktur naratif sebuah teks atau sebuah rangkaian teks. Nah, dan kali ini kita mulai dari metode penelitian sastra lisan. Di beberapa daerah yang mempunyai tingkat hasil budaya yang sangat tinggi, sangat banyak ditemukan kesastraan lisan yang masih bertahan sampai sekarang. Beberapanya itu mulai tumbuh dari pengetahuan lisan, kemudian berubah kepada sastra tulis. Namun, yang menjadi objek penelitian di sini adalah pengetahuan tentang sastra lisan yang memang berasal dari bukti lisan seperti itu. Untuk pengetahuan tentang metode penelitian sastra, terdapat beberapa teknik pengumpulan data, yakni pencatatan, perekaman, wawancara, pengamatan, kemudian analisis dokumenter bisa. Kalau dahulu percakapan hanya menggunakan tape recorder, sekarang bisa menggunakan handycam atau kamera digital, atau bahkan sekarang adalah Android atau handphone gitu ya. Dan secara sederhana, langkah-langkah yang sudah dilakukan adalah perekaman sastra lisan dalam seni pertunjukan atau tradisi lisan, kemudian mengumpulkan data berupa komentar pemilik sastra lisan, wawancara, observasi, dan partisipasi, kemudian mentranskripsikan rekaman sastra lisan, kemudian apresiasi bersama tentang hasil rekaman tersebut seperti itu. Kemudian selain metode penelitian sastra lisan, juga ada metode penelitian hermeneutika. Dalam pengkajian sastra juga terdapat metode penelitian hermeneutika. Dalam ranah hermeneutika terdapat hermeneutika dengan beberapa ahli. Dalam kesempatan kali ini, hermeneutika itu lebih fokusnya itu untuk mengkaji teks-teks sastra. Ada 3 langkah pemahaman yang perlu ditekankan di sini. Yang pertama, berlangsung mulai penghayatan simbol-simbol tentang berpikir dari simbol-simbol tersebut. Kedua, pemberian makna simbol dan penggalian makna yang tepat. Yang ketiga, berpikir filosofis, yaitu menggunakan simbol sebagai titik tolaknya. Ketiga langkah tersebut tidak akan terlepas dari pemahaman semantik, refleksi, dan eksistensial. Langkah semantik adalah pemahaman tingkat bahasa murni. Pemahaman refleksi adalah pemahaman yang mendekati tingkat ontologisme, dan pemahaman eksistensial adalah pemahaman tingkat keberadaan dari makna itu sendiri.
Kemudian metode kritik sastra feminis. Metode ini adalah metode kritik sastra yang mengkaji penulis-penulis wanita di masa silam untuk menunjukkan citra wanita dalam karya penulis-penulis pria yang menampilkan wanita sebagai makhluk dengan berbagai cara yang ditekan, disalah tafsirkan, disepelekan, atau lebih mendominasikan laki-laki dibandingkan para perempuan seperti itu. Kritik sastra feminis ini melibatkan wanita, khususnya kaum feminis sebagai pembaca. Yang menjadi pusat perhatian pembaca wanita adalah citra terhadap wanita dalam karya sastra sendiri. Metode kritik sastra feminis ini juga meneliti kesalahpahaman tentang wanita dan sebab-sebab mengapa wanita sering tidak diperhitungkan, bahkan nyaris diabaikan sama sekali dalam kritik sastra. Langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam penelitian kritik sastra adalah mengidentifikasi satu-satu atau beberapa tokoh wanita dalam sebuah karya sastra. Yang kedua, mencari kedudukan tokoh-tokoh itu dalam masyarakat. Jadi dilihat berapa tingkat strataannya dalam masyarakat. Kemudian mencari tahu tujuan hidupnya dalam karya sastra tersebut. Kemudian mencari tahu perilaku dan wawasan tokoh perempuan dari gambaran yang diberikan langsung oleh pengarang. Yang kelima, memperhatikan pendirian dan ucapan tokoh wanita yang bersangkutan. Yang keenam, meneliti tokoh lain, terutama tokoh laki-laki yang memiliki keterkaitan dengan tokoh perempuan. Yang ketujuh, mengamati sikap penulis karya yang sedang kita kaji. Dan sebenarnya kritik sastra feminis ini di sisi lain juga mengkaji penulis-penulis wanita sebenarnya. Dalam ragam ini termasuk penelitian tentang sejarah karya sastra wanita, gaya penulisan, tema, genre, dan struktur sastra lisan. Di samping itu juga kreativitas penulis wanita, profesi wanita juga harus diapresiasi dalam pengembangan dan peraturan dalam kepenulisan wanita. Jadi dari beberapa metode yang saya sampaikan tadi, yakni ada sastra lisan, hermeneutika, dan sastra feminis, dapat kita simpulkan bahwa metode penelitian sastra yang disajikan adalah metode yang biasanya sering digunakan dalam kajian-kajian di Indonesia. Sekalipun metode penelitian sastra ini mengacu pada kajian-kajian kebaratan, akan tetapi harus tetap dicoba dalam penelitian sastra Indonesia. Dan kita berharap bahwasanya banyak muncul penelitian sastra dengan beberapa pendekatan dan model-model baru. Karena pada dasarnya walaupun karya sastra ini bersifat dia hanya tertutup di objeknya itu dalam karya sastra, tapi pengembangan inspirasi dan langkah-langkah pemahaman terhadap teks dan penafsiran terhadap teks itu harus jauh dari teks itu. Makanya banyak sekali pengembangan dari metode penelitian atau objek sastra ini, sehingga kita bisa melakukan pendekatan yang terbuka, kemudian kritis, dan selalu berangkat dari konsep teoritis, sehingga peneliti itu tidak semata-mata hanya menguraikan atau menjelaskan, tapi juga mengkonseptualisasinya, dan mereka akan berupaya keras untuk menghasilkan dan mengembangkan suatu temuan atau kajian tertentu, sehingga lahirnya sebuah karya sastra itu memang patut diapresiasi dengan beberapa model dan metode dalam penelitian seperti itu. Jadi walaupun sederhana podcast ini, saya harap bisa bermanfaat 3 metode dan teknik penelitian sastra kita pada hari ini. Saya WDRM, jangan lupa di like, di komen, serta di subscribe YouTube channel ini sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.